Sudah berapa lama dan sudah berapa total project yang Anda laksanakan menggunakan Kubikos? Kami memakai Kubikos sudah kurang lebih 2 tahun ya. Waktu itu ada 3 proyek stasiun ASR yang kita kerjakan, yaitu Stasiun Halim, Karawang, dan Walini. Nah, kami melakukan perhitungan struktur dan rebar di ketiga stasiun tersebut dalam waktu 2 minggu saja dengan kurang lebih 3 manpower. Nah, itu sangat efisien. Untuk tahun lalu aja kira-kira 30, dan untuk tahun ini yang sudah berjalan kira-kira sudah 10. Sudah banyak sih. Untuk Ciputra Development SA1, kita sudah 3 tahun menggunakan Glodon Kubikos. Proyeknya kami ada 2, untuk High-rise Building kami di proyek Nagoya Batam, untuk di Landed House di proyek Semanan, Puri Semanan. Penggunaan Kubikos kita udah mulai tahun 2018 sampai dengan 2021, sekitar kurang lebih 3 tahun. Total proyek yang kita laksanakan kurang lebih 8 proyek dan 5 tender, 3 untuk pelaksanaan. Sebenarnya semua proyek yang kita kerjakan itu menggunakan Kubikos semua. Jadi kalau proyek andalan itu kita sebutkan salah satu aja, kayak misal proyek Alton Semarang. Bagaimana pengalaman Anda dalam menjalani transformasi dari cara manual ke software Kubikos? Kubikos sendiri adalah program yang sangat mudah dipahami. Jadi saya tidak menemukan kesulitan yang cukup signifikan pada saat transfer dari cara konvensional ke Kubikos. Sangat membantu dan memudahkan kita dalam menghitung volume, sehingga kita bisa mengetahui langsung informasi mulai dari rebar, struktur, sampai finishingnya dalam 3D modelingnya. Sehingga kita bisa mengetahui di mana saja elemen yang belum dihitung, bagian mana saja yang sudah terhitung. Kita ingin tahu gambar dalam bentuk 3D tapi volumenya mengikuti, jadi sudah presisi lah. Untuk perubahan desain pun, perubahan kuantitinya lebih cepat mengikuti. Ya, pengalaman kami secara manual biasanya kita perlu banyak koordinasi ya, dan menggunakan basis format quantity yang harus kita susun. Juga kita harus melibatkan banyak resource manpower. Tapi sejak adanya Kubikos, kita tidak perlu lagi ada pekerjaan berulang dan memakan waktu. Nah, cukup kita setting dari awal, kita juga bisa pakai seterusnya. Nah, secara langsung kita memberikan efektivitas dan efisiensi selama kita implementasi. Apa saja tips dan trik agar dapat menguasai Kubikos dengan lebih cepat? Dengan prinsip learning by doing. Jadi semakin kompleks project atau tender yang kita kerjakan, itu fitur-fitur yang ada di TAS itu akan lebih tereksplor. Sebenarnya yang paling utama itu adalah kita latihan, mencoba. Cuman kalau misalkan kita udah mentok, itu bisa sih dengan menggunakan kita kontak aja dari Glodonnya, karena mereka juga sangat respons dan akan memberikan solusi kira-kira enaknya bagaimana nih. Gitu. Pertama yang pasti harus banyak latihan dan juga mengerjakan berbagai macam pemodelan yang berbeda-beda. Ketemu masalah nanti akan kita coba jalan sini. Nah, itu lama-lama nanti akan ketemu sendiri triknya. Nanti kalau dengan project yang setelahnya, sudah tahu seperti ini gitu. Jadi semakin banyak Anda memodelkan project, maka semakin banyak trik yang Anda dapatkan. Untuk tip and triknya yaitu cari kekurangan software itu sendiri. Nah, kalau kita mengenali kekurangan tersebut, berarti kita lebih memahami apa yang harus kita lakukan. Nah, software Kubikos saja ingin dimengerti, apalagi pacar. Pada tahap apa saja Anda menggunakan Kubikos dalam mengerjakan sebuah proyek? Dan apa perbedaan yang paling Anda rasakan setelah menggunakan Kubikos jika dibandingkan dengan cara manual? Pada saat quantity take off dalam rangka mengikuti tender. Nah, perbedaannya dengan perhitungan manual itu, kalau dengan Glodon Kubikos itu pertama lebih akurat, kedua juga pastinya lebih efisien, lebih cepat, lebih hemat waktu, dan juga yang terakhir itu ada bonusnya, ada visualisasinya. Kami menggunakan Glodon Kubikos pada tahap tender, persiapan BQ untuk tender.
Perbedaannya adalah ya di setiap ada perubahan gambar atau perubahan desain, kami cepat menyesuaikan untuk perubahan kuantitinya. Dalam tahap awal pemodelan sampai quantity dan joint measurement biasanya kita pakai Kubikos ya. Nah, ini sangat terasa manfaatnya. Nah, sebelumnya kita mengeluarkan beki dan mengecek kuantitinya adalah pekerjaan yang sangat memakan waktu dan hasilnya pun belum tentu tepat dan benar ya. Tapi sekarang kita bisa lakukan cross check volume dengan secara akurat melalui indikator visual informatif yang disajikan di softwarenya, sehingga bisa sampai kurang lebih 80% lebih cepat dalam tahap pemodelan dan kuantiti. Tentu pada saat tender ya Mbak ya, tender lalu juga klarifikasi itu kita menggunakan Kubikos juga. Selama kami menghitung manual, yang paling lama dalam pekerjaan struktur adalah menghitung volume balok. Namun dengan program Kubikos, kami bisa menggunakan fitur auto identify sehingga dimensi baloknya dapat dibentuk dengan lebih cepat. Dan selain itu, tulangan yang dihasilkan juga kami dapat melihat rebar 3D-nya, yaitu konfigurasi tulangannya, dan itu sangat membantu kami sekali. Bagaimana Kubikos membantu Anda dalam menyelesaikan permasalahan atau bahkan menghindari Anda dari permasalahan pada pekerjaan sehari-hari? Jelas sangat membantu ya, terutama pada saat proses klarifikasi, karena kadang pasti ada perbedaan antara volume owner dengan volume kami, dan dengan adanya Kubikos ini sangat memudahkan kami untuk menemukan titik temu begitu. Selain itu juga 3D modeling dari Kubikos sangat membantu dalam presentasi, mengingat tidak semua owner memiliki background dari sektor konstruksi. Salah satunya itu masalah besi ya, pestat besi. Jadi kalau kita pakai Kubikos Take Off Rebar TRB itu ada satu fitur namanya Rebar Layout, itu yang dapat menyediakan potongan-potongan besi, misalkan sengkang, ada tekukan, ada tulangan utama. Itu sangat membantu untuk pengerjaan di lapangan. Jadi di lapangan bakal tahu motong berapa, ditekuk berapa, sampai dengan sengkang-sengkangnya pun, dan jumlahnya juga ada. Rata-rata permasalahan kita daripada tim quantity surveyor itu adalah kesalahan dalam menghitung. Jadi kenapa bisa dikatakan kesalahan dalam menghitung? Karena kita menggunakan tenaga manusia untuk menghitung secara satu per satu, sehingga ada risiko kita mengalami human error. Nah, itu adalah salah satu risiko juga yang bisa kita mitigasi ketika kita menggunakan Kubikos. Kenapa? Karena semua by system, dan selama spesifikasi tidak berubah, maka perhitungannya juga tidak berubah. Jadi hal tersebut bisa menjadi solusi untuk menghindari kita dari dalam kesalahan menghitung volume. Itu dalam sisi volume. Begitu juga dengan sisi price, harga. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan Kubikos, itu semua integrated. Jadi ketika kita mengedit volume, itu juga dengan price. Sehingga ketika volumenya berubah, otomatis price-nya berubah. Sehingga kita tidak perlu melakukannya secara satu persatu semua di tiap tahap. Perhitungan volume dinding di TAS, kita bisa mendapatkan volume dinding dengan akurat dan net karena sudah otomatis dikurang dengan balok di atasnya. Kemudian dengan cara manual, kita harus mencari dimensi balok yang di atas dinding itu sendiri pada gambar struktur. Jadi untuk perhitungan dinding di TAS ini sangat memudahkan kita dalam take off volume dan mendapatkan volume yang lebih akurat. Sehingga kami dapat mengerjakan beberapa perhitungan dalam waktu yang relatif singkat dan akurat. Sebutkan 5 fitur favorit Kubikos Anda. 5 fitur favorit, 3 dari saya itu adalah Identify Beam, Measurement Rules, nama measurement setting. Tambahan dari saya ada View Expression, kemudian View Quantity by kategori. Untuk saya nomor 1 itu Auto Identification. Setelah itu kita bisa pakai Rebar Layout. Ketiga, kalau saya sukanya itu dengan View 3D Modeling All Floor. Yang pertama bisa import drawing dari Revit modul. Yang kedua pastinya bisa calculate. Yang ketiga reversely check model. Yang keempat identify element schedule. Dan yang terakhir bisa copy to other floor. Yang pertama itu auto identify element. Yang kedua juga hampir sama, auto deduction element. Yang ketiga, ini untuk kolaborasi nih, import export model antar tim itu lebih mudah di Kubikos. Yang keempat yang disukai orang Indonesia, jalan pintas biar cepat sampai sananya. Lalu yang terakhir itu
export quantity-nya bisa dipilih-pilih. Untuk yang pertama yaitu F9 untuk calculate, yang kedua F3 untuk quick select, yang ketiga ada view expressions, yang keempat ada custom element, yang kelima others atau custom point. Apakah setelah menggunakan Cubicos Anda memiliki keinginan untuk kembali ke metode lama atau konvensional? Rasanya tidak, karena dengan Cubicos kita bisa jadi efisien waktu, efisien cost, dan kita lebih mudah memahami gambar tersebut karena semuanya tertuang pada 3D modelingnya. Tidak, pastinya setelah menggunakan Cubicos dengan adanya teknologi yang modern seperti ini, pastinya cara yang lama sudah kuno lah ya. Absolutely no, that's wasting time. Bagi kami sih tidak ya, karena Cubicos ini sangat menghemat waktu kami dalam melakukan perhitungan. Kalau ada yang mudah dan cepat, kenapa harus pilih yang susah dan lama? Apa harapan Anda terhadap aplikasi Cubicos di masa yang akan mendatang? Harapannya ke depan agar lebih dikembangkan lagi sesuai kebutuhan implementasi di project. Penggunaan Cubicos bisa digunakan lebih luas lagi sehingga antar perusahaan, antar proyek itu bisa lebih terintegrasi lagi. Kalau harapan saya sebagai pengguna Cubicos itu mengharapkan Cubicos itu bisa lebih mengupdate fitur-fitur yang ada di lapangan nantinya. Semoga program Cubicos semakin maju dalam mengembangkan fitur-fitur yang user friendly bagi pemula dan juga dapat mengintegrasikan TAS, TRB, dan TME sehingga pemodelannya semakin optimal. Inovasi. Kita berharap terus bahwa tim Cubicos bisa memperlengkapi dengan berbagai macam inovasi yang baru. Seperti tahun 2021 udah banyak beberapa inovasi yang sangat membantu daripada tim kita. Sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan Cubicos. Cepat, tepat, akurat. Akurat, efisiensi, dan mudah. Efektif, efisien, inovasi. Futuristic, simple, and smart. Accurate, effective, and time saving. Simple, cepat, akurat.